Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, di siang hari ini Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan nikmatnya kepada kita. Di hari ke-12 bulan Ramadan kita masih bisa melaksanakan puasa Ramadan dan juga kajian siang di Masjid Nidaul Ilmi. Salawat dan juga salam tentunya kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pembahasan di siang hari ini kita akan mengupas tentang satu malam di bulan Ramadan yang seluruh orang-orang yang beriman memburunya, mengejarnya dan mencarinya. Itulah malam Lailatul Qadar. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, malam Lailatul Qadar adalah malam yang Allah khususkan untuk umat Islam, karena malam ini tidak berlaku kepada umat-umat di luar daripada Islam, hanya diberikan kepada umat Islam. Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala memberikan malam Lailatul Qadar kepada umat Islam? Tidak lain dan bukan karena kasih sayang Allah kepada kita umat Islam, di mana walaupun umat Islam ini adalah umat yang pendek-pendek usianya, tidak sebagaimana umat dulu yang panjang-panjang usianya, sehingga ketika panjang usia memungkinkan untuk memperbanyak-banyak amalan dan memungkinkan untuk meraih banyak pahala. Tapi kalau pendek usia, tentu akan sedikit kesempatan beramal dan sedikit pula meraih pahala. Maka untuk menjangkau pahala-pahala umat dulu, maka Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita malam Lailatul Qadar, di mana orang yang mendapatkannya itu sebanding dengan orang-orang yang diberikan usianya panjang-panjang, bahkan lebih. Karena di antara khususan malam Lailatul Qadar adalah Lailatul Qadri khairum min alfi syahri, bahwa malam Lailatul Qadar itu lebih baik dibandingkan 1000 bulan, dan 1000 bulan itu sama dengan 83 tahun kurang lebih, dan kita gunakan untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu satu kali kita mendapatkan Lailatul Qadar, maka usia kita sama dengan 83 tahun kurang lebih. Kalau 2 kali berarti kalikan 2, 3 kali kalikan 3, dan begitu seterusnya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kenapa malam ini sangat istimewa bagi kita umat Islam? Sekurang-kurangnya ada 7 alasan. Pertama,
karena di malam Lailatul Qadar Allah turunkan Al-Quran. Ada yang mengatakan bahwa turunnya Al-Quran dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Uzza di langit dunia atau di langit pertama itu terjadi di malam Lailatul Qadar. Jadi Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Quran secara jumlah, secara keseluruhan dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Uzza di langit dunia itu terjadi di malam Lailatul Qadar. Ada juga yang mengatakan bahkan permulaan Al-Quran turun kepada Nabi SAW di Gua Hira, Suratul Alaq 1-5, itu juga terjadi di malam Lailatul Qadar. Inilah penyebab terbesar kenapa Lailatul Qadar itu sangat istimewa, karena Lailatul Qadar itu terangkat keistimewaannya karena diturunkannya Al-Quranul Karim. Itulah yang Allah katakan, inna anzalnahu fi lailatul qadar, sesungguhnya kami turunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Makanya sering saya utarakan bahwa Al-Quran itu mengangkat segalanya. Ketika Jibril alaihi salatu wassalam ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala membawa Al-Quran, maka Jibril menjadi pemimpin para malaikat. Ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi pemimpin para nabi dan rasul. Ketika Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Quran di bulan Ramadan, maka Ramadan menjadi pemimpinnya bulan-bulan dalam setahun. Ketika Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar, maka malam itu menjadi pemimpin bagi seluruh malam dalam setahun. Ketika Al-Quran turun di kota Mekah dan Madinah, maka dua kota itu disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimuliakan dibandingkan kota-kota yang lainnya satu dunia. Ketika Al-Quran diturunkan kepada umat Islam, maka umat Islam menjadi umat terbaik dari seluruh umat-umat yang ada. Ketika Al-Quran turun menjadi landasan daripada agama Islam, maka satu-satunya agama yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala hanyalah Islam. Begitu agungnya Al-Quran itu mengangkat segalanya, termasuk mengangkat malam yang diturunkan padanya, Lailatul Qadar. Ini yang pertama. Kenapa Lailatul Qadar itu sangat mulia? Karena di situ diturunkan Al-Quran. Yang kedua, karena Allah Subhanahu wa taala mensifati dalam surah Al-Qadar ayat 3 itu bahwa Lailatul Qadar itu khairun min alfi syahrin, dia lebih baik dibandingkan 1000 bulan, alias 83 tahun kurang lebih. Maksudnya orang-orang yang melakukan amal soleh bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, maka nilainya lebih baik dibandingkan orang yang beramal 1000 bulan. Dahulu di zaman Bani Israel, kata Nabi SAW, ada dua orang yang tidak pernah maksiat hidupnya dan dia habiskan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala selama 70 tahun. Jadi selama 70 tahun dua orang Bani Israel ini tidak pernah maksiat. Dia gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kemudian para sahabat Nabi SAW heran,
mana ada umat yang sejak dilahirkan sampai diwafatkan tidak pernah maksiat, ibadah saja hidupnya. Ketika di tengah-tengah keheranan para sahabat mendengar cerita Nabi, turun Jibril, kemudian membawakan ataupun menurunkan suratul Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr, lailatul qadri khairu min alfi syahr. Kata Jibril, wahai Muhammad, katakan kepada para sahabatmu jangan heran, bahkan dalam agama Islam ada satu malam yang bisa menandingi ibadahnya dua orang Bani Israel selama 70 tahun, bahkan lebih baik. Kemudian Jibril menurunkan suratul Qadar dan Allah katakan Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin, bahwa malam Lailatul Qadar itu lebih baik dibandingkan 1000 bulan. Coba bayangkan, kalau ibu mendapatkan malam Lailatul Qadar, berarti ibu sama dengan beramal selama 1000 bulan. Saya kasih tahu bagaimana kuncinya supaya ibu mendapatkan Lailatul Qadar dalam semua bab. Dan itu kalau yang saya nasihatkan kepada ibu-ibu, kalau bisa dalam semua bab ibadah itu ibu dapat Lailatul Qadar. Bagaimana tipsnya? Begini Bu, umpamanya dalam bab sedekah, bagaimana caranya ibu bisa bersedekah selama 83 tahun lamanya? Setiap hari ibu sedekah selama 83 tahun lamanya. Dan saya kira tidak bisa kan Bu, dan tidak akan sanggup. Sekaya apapun kalau bersedekah tiap hari selama 83 tahun, saya kira angkat tangan, sekaya apapun. Tapi ibu bisa mendapatkan amalan orang yang bersedekah selama 83 tahun. Cukup dengan bersedekah dan sedekahnya bertepatan dengan Lailatul Qadar. Gimana caranya? Kalau ibu punya uang 1 juta, ibu pecah menjadi 100. Kemudian setiap malam mulai tanggal 20 Ramadan sampai tanggal 30 Ramadan, ibu sedekah 100, besoknya 100, besoknya 100, sampai 10 kali. Saya yakin dari 10 kali ibu bersedekah, dari tanggal 20 Ramadan sampai berakhirnya Ramadan, pasti yang 100.000 itu ada yang bertepatan dengan Lailatul Qadar. Tidak mungkin tidak, pasti yang 100 itu ada yang bertepatan dengan Lailatul Qadar kalau setiap malam ibu bersedekah. Bayangkan kalau seandainya yang 100.000 yang ibu sedekahkan itu bertepatan dengan Lailatul Qadar, berarti seolah-olah ibu sedekah 100.000 setiap hari selama 83 tahun kurang lebih lamanya. Ustaz, 1 juta dipecah menjadi 10 kebesaran. Ya sudah, ibu punya uang berapa? Punya uang 100 Ustaz. 100 ini ibu pecah menjadi 10. Berarti kan 10.000 tuh. Setiap hari ibu infak 10.000. Besoknya 10.000 lagi, besoknya 10.000 lagi setiap malam. Saya yakin Bu, yang 10.000 yang ibu infakkan setiap malam pasti bertepatan dengan Lailatul Qadar. Bayangkan kalau seandainya Lailatul Qadar bertepatan dengan sedekah 10.000 ibu, berarti sama dengan ibu bersedekah 10.000 selama 83 tahun lamanya. Tapi jangan pula uang 1.000 ibu pecah jadi 10, nanti tak banyak pula dapat Lailatul Qadarnya itu. Minimalnya 100.000 lah ya. Kalau 1.000 dipecah jadi 10 kan tak banyak jadinya. Intinya bahwa dalam bab sedekah,
Begitu cara mendapatkan Lailatul Qadarnya. Kemudian dalam bab qiraatul Quran, baca Quran. Ibu kalau malas membaca Quran di 10 akhir Ramadan, ibu baca umpamanya tiap hari. Kalau tidak bisa memang berlembar-lembar, 1 lembar lah jadi. Atau kalau tidak bisa 1 lembar, 1 muka lah jadi. Kalau tidak bisa 1 muka, setengah muka jadi. Umpamanya 2-3 ayat lah jadilah. Tapi rutin setiap malam selama 10 hari itu. Saya kira ibu, contoh umpamanya ibu membaca Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, suratul Ikhlas. Ibu baca selepas maghrib. Nanti besok ibu baca Qul huwallahu selepas maghrib. Besok ibu baca Qul huwallahu ahad selepas maghrib sampai selesai Ramadan. Saya yakin bu, adalah yang ibu baca dari Qul huwallahu itu bertepatan dengan Lailatul Qadar. Bayangkan kalau seandainya ibu membaca Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad bertepatan dengan Lailatul Qadar, seolah-olah ibu membaca Qul hu 83 tahun lamanya. Sementara pahala orang yang membaca suratul Ikhlas itu sama dengan orang yang membaca 1/3 Al-Quran. Ini dalam bab qiraah. Atau dalam bab zikir, umpamanya setiap malam di 10 akhir Ramadan ibu membaca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Besoknya ibu baca lagi subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Besoknya ibu baca lagi subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Setiap malam ibu baca zikir ini. Bayangkan bu, kalau zikir subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, berarti ibu membaca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim selama 83 tahun. Dan zikir yang tadi Nabi katakan kalimatani khafifatani ala lisani thaqilatani fil mizani habibatani ala rahmani subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. 2 kalimat ringan di lisan, mudah diucap, memberatkan timbangan, dicintai Ar-Rahman, subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Memberatkan timbangan. Ibu membaca subhanallah bihamdi subhanallahil azim, coba bagaikan ibu membaca 83 tahun. Berapa berat timbangan kita di hadapan Allah. Ya, contoh ini, tiap malam ibu baca zikir seperti ini. Itu dalam bab zikir umpamanya kan. Ataupun ibu dalam bab silaturahim, ibu datang setiap malam umpamanya menyenangkan orang tua yang punya orang tua, entah dengan mentransfer uang, entah dengan menghibur dengan kata-kata dan begitu seterusnya setiap malam selama 10 hari. Maka ibu akan mendapatkan senilai 83 tahun kurang lebih, bahkan lebih baik dibandingkan itu. Ini keutamaan yang kedua bu. Yang ketiga, kenapa Lailatul Qadar itu sangat istimewa bagi umat Islam? Karena Allah sifatkan malam itu adalah malam penuh berkah. Malam itu malam penuh berkah. Karena Allah mengatakan dalam surah Ad-Dukhan ayat 3, inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran itu di malam yang penuh berkah. Manusia itu sangat berhajat kepada berkah. Nabi Ayub alaihi salatu wassalam saat diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala, semua kekayaannya ludes, semua anak-anaknya meninggal. Allah berikan penyakit yang tidak pernah diberikan kepada kaumnya, sampai kaumnya menganggap Ayub terkutuk dengan penyakitnya. Tapi dengan kesabaran Ayub alaihi salatu wassalam, imamus sabirin, imamnya orang-orang yang ingin bersabar,
Saat Ayub alaihi salatu wasalam disembuhkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, semua penyakitnya sembuh. Ketika Allah hendak mengembalikan kekayaannya, Ayub mandi di sungai. Saat mandi di sungai itu turun hujan. Bukan air hujannya, tapi belalang emas. Jadi hujannya itu belalang emas. Bayangkan. Jadi Nabi Ayub itu mengutip belalang itu, mengambil belalang-belalang itu, kemudian diletakkan di lumbung-lumbung. Ketika malaikat mengatakan, ya Ayub, tidakkah cukup dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepadamu? Allah sudah kembalikan kesehatanmu, Allah sudah kembalikan nikmat-nikmatmu, kau masih juga mengutip-ngutip belalang-belalang emas ini? Maka Ayub mengatakan, ya, memang aku sudah cukup dengan rahmat dan karunia Allah, tapi aku tidak akan pernah cukup dengan barakah Allah subhanahu wa ta'ala. Aku tidak akan pernah cukup dengan barakah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Berkah itu kita butuh, kita berhajat kepada berkah. Sebab kalau rumah tangga tidak diberkahi, pasti banyak perang hari-hari, banyak cekcok hari-hari, berujung dengan perceraian. Kenapa? Karena rumah tangga tidak berkah. Anak-anak kalau tidak berkah, melawan dia kepada orang tua, durhaka dia kepada orang tua, menyakiti dia orang tua, bahkan sampai memukul, bahkan ada yang anak membunuh orang tuanya. Kenapa? Karena anak tidak berkah. Tetangga juga sama, kalau tidak berkah, membuat kita tidak akan enak hati tinggal di situ. Harta juga kalau tidak berkah, tidak akan membawa kebaikan. Makanya berkah itu kita berhajat di situ. Lah orang-orang yang ingin mendapatkan berkah atau barakah, maka hidupkan malam Lailatul Qadar. Karena di malam itu kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Ad-Dukhan, fi lailatin mubarakatin, itu malam penuh berkah. Ajak suami, ajak istri, ajak anak-anak, ajak keluarga, hidupkan malam itu supaya istri dapat berkah, suami dapat berkah, anak-anak dapat berkah, orang tua dapat berkah, harta pun diberkahi dan kehidupan pun diberkahi. Ini yang ketiga. Yang keempat, kenapa malam Lailatul Qadar itu begitu istimewa? Karena di malam itu tanazzalu fihal malaikah, para malaikat turun di malam itu. Bahkan bukan para malaikat saja, waruh, Jibril pun ikut turun. Bayangkan, kalau pemimpin turun menunjukkan istimewa, ada perkara besar. Contoh nih, ada Pak Prabowo beserta menteri-menterinya dan jajarannya turun ke kota Batam. Kalau seluruh menteri-menterinya, seluruh ajudan-ajudannya, sampai kepada wali kotanya, sampai kepada bupatinya, sampai gubernurnya turun semua, pemimpinnya, presidennya turun ke kota Batam, berarti ada apa tuh di Batam? Berarti ada perkara yang sangat istimewa kan? Itu analogi yang bisa kita bayangkan. Kalau sama manusia saja, kalau seluruh perangkat turun, bahkan pemimpinnya turun, berarti di hari itu ada momen yang sangat istimewa. Lah bagaimana kalau seandainya di malam itu para malaikat turun sampai kepada pemimpinnya Jibril ikut turun? Berarti malam itu bukan malam biasa, tapi malam yang sangat istimewa. Itulah kenapa malam Lailatul Qadar itu disebut Lailatul Qadri, karena sebagian para ulama mengatakan Al-Qadri di sini artinya sempit. Malam yang sempit. Kenapa malam itu disebut sempit? Karena para malaikat semua turun dari langit berjubel di bumi sehingga menjadi sempit karena berdesak-desakan para malaikat. Ini yang keempat. Kenapa malam itu penuh berkah? Karena malaikat turun. Kemudian yang kelima, kenapa Lailatul Qadar itu begitu sangat istimewa?
Allah mensifati malam itu bi annaha salamun. Malam itu adalah malam penuh dengan keselamatan. Maksudnya apa? Salimatun, la yastati'u syaitanu an ya'mala fiha su'an aw ya'mala fiha adhan. Malam itu Allah akan selamatkan manusia dari godaan syaitan yang hendak melakukan keburukan kepada manusia atau hendak menyakiti manusia. Boleh jadi mungkin setan ini biasa menggoda manusia sampai kepada tingkat kufur dan musyrik. Boleh jadi setan ini bergabung dengan para dukun, akhirnya menyakiti manusia dengan cara membuat sakit bahkan sampai membunuhnya, atau memberikan waswas dan yang semacamnya. Tapi di malam itu karena banyaknya para malaikat, setan pun nyumpet, tidak berani keluar, bahkan tidak berani bergerak. Malam itu penuh dengan keselamatan. Tidak ada tukang sihir yang menyihir, tidak ada tukang tenun yang menenun, karena setan tidak sanggup berbuat apapun di malam itu. Itulah yang disebut dengan malam penuh dengan salam. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Kemudian yang keenam, kenapa Lailatul Qadar itu menjadi sangat istimewa dalam Islam? Disebutkan dalam surah Ad-Dukhan ayat 4, fiha yufraqu kullu amrin hakim. Karena di malam itu takdir-takdir manusia akan didaur ulang kembali setahun yang akan datang. Jadi setahun yang akan datang, takdir saya, takdir ibu, takdir siapapun di malam Lailatul Qadar itu ditentukan. Setahun yang akan datang, apakah ibu akan kaya terus ataukah akan dibuat miskin oleh Allah? Apakah ibu akan dibuat bahagia terus, apakah Allah akan buat ibu sedih terus? Apakah Allah Subhanahu wa taala setahun yang akan datang kalau ibu meninggal husnul khotimah atau su'ul khotimah? Jadi mulai daripada ajalnya, mulai daripada rizkinya, mulai daripada bahagia dan juga tidaknya, termasuk akhir dari kehidupannya su'ul khotimah atau husnul khotimah, itu ditentukan di malam itu. Makanya sayang kalau malam itu berlalu begitu saja, karena menentukan takdir kita setahun yang akan datang. Siapa yang sangka kalau orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu Allah takdirkan setahun yang akan datang, yang tadinya ibu hidup miskin jadi kaya, yang tadinya ibu hidup seret jadi muda, yang tadinya anak-anak ibu nakal-nakal jadi soleh dan soleha, yang tadinya rumah tangga penuh dengan pertengkaran akhirnya penuh dengan kebahagiaan dan keharmonisan, dan begitu seterusnya. Jadi malam itu menentukan kebahagiaan seseorang setahun yang akan datang. Makanya Rasul mengatakan, man haruma khairuha faqad hurim. Siapapun yang diharamkan mendapatkan kebaikan di malam Lailatul Qadar, maka selamanya dia tidak akan mendapatkan kebaikan. Oleh karena itulah maka 1 tahun cuman menghidupkan 1 malam itu sudah merubah nasib kita setahun yang akan datang. Maka jangan lewatkan malam yang bisa merubah nasib kita ini dengan melewatkan begitu saja. Dan yang terakhir, kenapa malam itu sangat istimewa? Karena di malam itu ampunan Allah turun. Kata Nabi SAW, man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar, yakin akan perintahnya, yakin akan pahalanya, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah dia lakukan. Malam itu adalah malam ampunan. Siapa yang menghidupkan malam itu, dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah selayaknya kita sekarang sudah memasuki pertengahan daripada Ramadan. Karena Ramadan itu kalau dibilang dibagi 3, maka tanggal 1 sampai tanggal 10 itu awal Ramadan. Kemudian tanggal 11 ke tanggal 20 itu pertengahan Ramadan.
kemudian tanggal 20 sampai tanggal 30 itulah penentuan akhir daripada Ramadan. Lah kita ini berada di pertengahannya, Bu. Pertengahan inilah yang menentukan perlombaan kita di akhir Ramadan. Dapat finish atau tidak finishnya dalam perlombaan di bulan Ramadan itu ditentukan di tengahnya. Sekarang yang permulaan Ramadan sudah lewat dan kita masih berlomba di pertengahan. Maka siapa yang di pertengahan Ramadan ini semakin istiqamah, makin menambah amal salehnya, maka dipastikan akhir Ramadan Allah akan berikan taufik untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Tapi siapa yang pertengahan Ramadan menjadi loyo, tidak lebih semangat daripada awalnya, sudah malas tarawihnya, sudah malas puasanya, sudah malas baca Qur'annya, sudah malas sedekahnya, sudah malas membaca Quran dan berdoanya dan ibadah-ibadah yang lainnya, maka ini akan mempengaruhi kepada ibadah di 10 akhir Ramadan. Maka ingat, gunakan di pertengahan Ramadan ini kal muqaddimah, seperti muqaddimah masuknya gerbang Lailatul Qadar. Makin semangat, tetap istiqamah, berdoa kepada Allah agar hati kita tidak dibolak-balikan, terus senantiasa mempertahankan, dan lebih daripada itu, burulah malam yang akan merubah nasib kita setahun yang akan datang dengan cara memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala malam Lailatul Qadar. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan sebelum saya tutup. Kalau ada yang bertanya silakan. Kalau tidak kita tutup. Ustaz, bolehkah iktikaf di masjid yang berjalan, yang di atas di dalam kapal laut? Iya, alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa antum aqifuna fil masajid." Dan kalian beriktikaf di masjid-masjid. Apa arti masjid di sini? Sebagian para ulama membatasi bahwa masjid-masjid dalam ayat ini hanya 3 masjid saja. Masjid Nabawi, Masjidil Haram, dan Masjidil Aqsa. Selain di 3 masjid ini tidak disyariatkan i'tikaf. Berdasarkan hadis Nabi SAW, la i'tikaf illa fi masajid ats-tsalatsa. Tidak ada i'tikaf kecuali di 3 masjid. Masjid Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Tapi Al-Imam Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala membantah tentang riwayat hadis itu. Pertama, hadis itu lemah kata beliau. Kalaupun sahih, maka dibawa kepada afdaliyah, seolah-olah Rasul ingin mengatakan tidak ada i'tikaf yang lebih afdal kecuali di 3 masjid. Bukan berarti di masjid-masjid yang lain selain daripada 3 masjid ini tidak boleh. Boleh, tapi kalau afdal-afdalan berarti 3 masjid jauh lebih afdal. Bukan menafikan ketidaksahan i'tikaf. Tetapi apakah yang dimaksud masjid-masjid selain Masjidil Haram di sini menyangkut juga Masjidil Qaum, atau hanya berlaku kepada masjid jami? Kan masjid itu ada 2. Ada masjid jami yang ditegakkan Jumat dan jamaah, ada Masjidil Qaum yang tidak ditegakkan Jumat, seperti bahasa kitanya musola. Apakah juga i'tikaf berlaku di musola ataukah hanya berlaku di masjid jami? Ulama mengatakan i'tikaf itu dilakukan di masjid jami. Kenapa masjid jami? Karena supaya tidak keluar untuk Jumat. Kalau di musola kan tidak ditegakkan Jumatan, sementara orang i'tikaf kan tidak keluar 10 akhir Ramadan. Makanya i'tikaf itu dilakukan di masjid jami, bukan di musola. Wallahu a'lam. Lalu bagaimana i'tikaf di musola kapal? Ya silahkan saja i'tikaf di situ. Tapi kalau yang dimaksud i'tikaf menurut istilah gitu ya, maka tidak masuk. Nanti kalau
boleh i'tikaf di musholah kapal, nanti boleh juga i'tikaf di musholah rumah. Nanti tak payah orang datang ke masjid, ringkuk aja lah di musholah rumah semua, kan begitu ya. Jadinya maksudnya di sini adalah i'tikaf di masjid jami. Tapi kalau seandainya seseorang ingin i'tikaf di musholah-musholah yang terdekat, ya silakan saja. Karena intinya bahwa i'tikaf itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melazimkan diri di masjid dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau maksudnya i'tikaf secara syar'i, maka hendaklah i'tikaf di masjid jami, karena orang i'tikaf itu tidak boleh keluar selama 10 hari. Kalau dia di musholah, nanti pas Jumatan keluar ke masjid lain ya. Jadi ini yang harus dipahami. Wallahu a'lam. Baik, sampai di sini mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.